Selamat datang di Nalar Diri. Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling menakjubkan dan misterius dalam sejarah peradaban. Kita akan membahas tentang Sodom dan Gomora, dua kota yang namanya identik dengan kehancuran ilahi, disebutkan dalam berbagai teks suci sebagai contoh nyata murka Tuhan terhadap dosa manusia. Kisah ini telah memukau dan membingungkan para sejarawan, arkeolog, dan teolog selama ribuan tahun. Apakah Sodom dan Gomora benar-benar ada? Jika ya, di mana lokasi persisnya? Dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari kehancuran mereka? Mari kita telusuri bersama. Kisah Sodom dan Gomora paling terkenal berasal dari kitab Kejadian dalam Alkitab. Diceritakan bahwa kedua kota ini, bersama dengan Admah, Zeboim, dan Bela, kemudian disebut Zoar, terletak di dataran sungai Yordan, sebuah daerah yang digambarkan sangat subur dan makmur, seperti taman Tuhan. Penduduknya, bagaimanapun, digambarkan sangat bejat dan penuh dosa, terutama dalam hal kesombongan, kekejaman, dan praktik seksual yang menyimpang. Tuhan, yang mendengar teriakan atau keluhan tentang kejahatan mereka, memutuskan untuk menyelidiki dan, jika terbukti, menghancurkan kota-kota tersebut. Abraham, seorang nabi dan bapak bangsa, memohon kepada Tuhan agar tidak menghancurkan kota jika ada sejumlah orang benar di sana. Tawar-menawar itu berlangsung hingga Tuhan setuju untuk menyelamatkan kota jika ditemukan setidaknya 10 orang benar. Namun, tidak ditemukan bahkan 10 orang pun. Akhirnya, Tuhan mengutus 2 malaikat ke Sodom. Mereka disambut oleh Lot, keponakan Abraham, yang menawarkan perlindungan di rumahnya. Malam itu, penduduk Sodom mengepung rumah Lot, menuntut agar kedua orang asing itu diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan sesuka hati. Sebuah tindakan yang secara luas diinterpretasikan sebagai keinginan untuk melakukan kekerasan dan pelecehan seksual secara massal. Malaikat-malaikat itu kemudian memberitahu Lot tentang rencana Tuhan untuk menghancurkan kota dan mendesaknya untuk melarikan diri bersama keluarganya. Mereka diperintahkan untuk tidak menoleh ke belakang saat melarikan diri. Saat fajar menyingsing, Tuhan menghujani Sodom dan Gomora dengan belerang dan api dari Tuhan, dari langit. Seluruh dataran itu, beserta penduduknya dan tumbuh-tumbuhan di tanah, musnah. Istri Lot, yang menoleh ke belakang, diubah menjadi tiang garam. Hanya Lot dan kedua putrinya yang selamat. Kisah ini tidak hanya ada dalam tradisi Yahudi Kristen. Al-Quran juga menceritakan kisah yang sangat mirip tentang kaum Lot, yang dihancurkan karena dosa-dosa mereka, terutama praktik homoseksual. Dalam Islam, kota-kota ini sering disebut sebagai kaum Lot. Teks-teks kuno lainnya, seperti Injil Apokrif dan tulisan-tulisan sejarawan Yahudi Flavius Josephus, juga merujuk pada kehancuran Sodom dan Gomora, mengukuhkan keberadaan kisah ini dalam kesadaran kolektif peradaban kuno. Pertanyaan krusial yang muncul adalah, di mana lokasi Sodom dan Gomora? Selama berabad-abad, para sarjana dan arkeolog telah berdebat dan mencari bukti fisik keberadaan kota-kota ini. Alkitab memberikan beberapa petunjuk geografis, menyebutkan bahwa kota-kota itu berada di Lembah Sidim, yaitu Laut Asin, Laut Mati saat ini. Ini menunjuk ke wilayah sekitar Laut Mati, yang secara geologis unik dan menyimpan banyak misteri. Salah satu teori yang paling populer menempatkan Sodom dan Gomora di bagian selatan Laut Mati. Daerah ini dikenal dengan endapan aspal dan belerang alami, yang bisa mendukung narasi, hujan belerang dan api. Beberapa situs arkeologi telah diusulkan sebagai lokasi potensial. Bab Edhadra dan Numeira. Ini adalah 2 situs zaman perunggu awal yang terletak di tepi tenggara Laut Mati. Kedua kota ini hancur sekitar tahun 2350-2000 SM, yang oleh beberapa ahli dihubungkan dengan kerangka waktu Alkitabiah. Penggalian di Bab Edhadra mengungkapkan bukti kehancuran yang tiba-tiba dan menyeluruh oleh api. Numeira juga menunjukkan bukti kehancuran oleh kebakaran hebat. Namun, ada perdebatan apakah kehancuran ini benar-benar disebabkan oleh bencana alam dahsyat atau invasi musuh. Tal El Hammam, ini adalah situs yang lebih baru dan kontroversial, terletak di lembah Yordan Timur, sekitar 14 km timur Laut Mati. Penggalian di sana telah mengungkapkan sebuah kota zaman perunggu yang besar dan makmur yang tiba-tiba hancur sekitar 1650 SM. Tim arkeolog yang dipimpin oleh Stephen Collins mengklaim bahwa Tal El Hammam adalah Sodom. Mereka menemukan bukti adanya kehancuran besar-besaran yang konsisten dengan ledakan udara kosmik, seperti tabrakan meteoroid. Mereka menemukan pecahan keramik yang meleleh menjadi kaca, gelembung mikroberlian, dan materi organik yang terbakar hangus, yang mereka klaim sebagai bukti suhu sangat tinggi yang hanya bisa dicapai oleh peristiwa kosmik. Klaim ini telah memicu perdebatan sengit dalam komunitas arkeologi.
Banyak kritikus berpendapat bahwa bukti tersebut belum cukup meyakinkan untuk secara definitif mengidentifikasi Tal el-Hammam sebagai Sodom, dan bahwa penanggalan kehancuran situs ini tidak cocok dengan kronologi Alkitab yang diterima oleh sebagian besar sarjana, yang biasanya menempatkan peristiwa Sodom dan Gomora lebih awal, sekitar 2000-2300 SM. Dasar Laut Mati. Beberapa teori juga mengemukakan bahwa Sodom dan Gomora mungkin tenggelam di bawah perairan Laut Mati. Pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas seismik yang sering terjadi di wilayah ini bisa saja menyebabkan kota-kota tersebut amblas dan terendam. Laut Mati sendiri merupakan hasil dari patahan geologi yang besar, dan dasar lautnya terus berubah. Namun, bukti arkeologi di bawah air sangat sulit ditemukan dan diverifikasi. Selain lokasi fisik, penting juga untuk memahami interpretasi historis dan teologis dari kisah Sodom dan Gomora. Bagi banyak orang, kisah ini bukan hanya tentang kehancuran kota-kota fisik, tetapi juga tentang pelajaran moral dan peringatan ilahi. Secara teologis, Sodom dan Gomora sering dijadikan simbol konsekuensi dosa dan kejahatan. Fokus utama dalam narasi Alkitab adalah tentang keadilan Tuhan dan murkanya terhadap ketidakmoralan dan penolakan terhadap kebenaran. Dosa-dosa yang disoroti bukan hanya praktik seksual, tetapi juga kesombongan, kelebihan, kekejaman, dan kegagalan untuk merawat orang miskin dan membutuhkan. Kitab Yehezkiel 16, 49-50 misalnya, menyatakan, "Lihatlah, inilah dosa Sodom, saudara perempuanmu. Dia dan anak-anak perempuannya sombong, serba berlebih-lebihan, dan berdiam diri tanpa pekerjaan, dan mereka tidak menolong orang miskin dan yang membutuhkan. Mereka meninggikan diri dan melakukan kekejian di hadapanku, maka aku memusnahkan mereka seperti yang kau lihat." Ini menunjukkan bahwa dosa Sodom jauh lebih kompleks daripada sekadar satu jenis kejahatan. Secara historis, kisah ini mungkin mencerminkan peristiwa bencana alam dahsyat yang benar-benar terjadi di wilayah tersebut. Wilayah sekitar Laut Mati adalah zona tektonik aktif, rentan terhadap gempa bumi, letusan gas, dan bahkan, hujan, aspal yang bisa terbakar. Ada kemungkinan bahwa narasi kuno tentang kehancuran ilahi adalah interpretasi agama dari peristiwa alam yang menakutkan dan menghancurkan. Misalnya, gempa bumi besar dapat menyebabkan retakan tanah yang melepaskan gas alam yang mudah terbakar atau endapan belerang, memicu kebakaran besar yang melahap seluruh kota. Fenomena seperti hujan meteor juga bukan tidak mungkin, meskipun kejadian seperti itu sangat jarang. Pencarian akan Sodom dan Gomora juga menyoroti kompleksitas hubungan antara arkeologi dan teks keagamaan. Arkeologi berusaha menemukan bukti fisik dari masa lalu, sementara teks keagamaan seringkali memiliki tujuan spiritual dan moral. Terkadang, kedua disiplin ini berpotongan, tetapi tidak selalu saling menguatkan secara langsung. Keberadaan Sodom dan Gomora sebagai kota fisik yang dihancurkan oleh bencana alam mungkin dapat dibuktikan, tetapi apakah kehancuran itu secara langsung merupakan campur tangan ilahi, adalah pertanyaan yang melampaui ranah ilmu pengetahuan. Meskipun belum ada konsensus mutlak mengenai lokasi pasti Sodom dan Gomora, atau apakah mereka memang ada persis seperti yang digambarkan dalam teks suci, upaya pencarian terus berlanjut. Ini menunjukkan daya tarik abadi dari kisah ini, yang berfungsi sebagai peringatan tentang konsekuensi dari kesombongan, ketidakadilan, dan kejahatan. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya keadilan sosial, kerendahan hati, dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa, terlepas dari apakah kita melihatnya sebagai peristiwa sejarah literal, alegori moral, atau kombinasi keduanya. Bagaimana menurut Anda? Apakah kisah Sodom dan Gomora ini hanya sekadar mitos, atau ada kebenaran historis di baliknya? Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Singkatnya, Sodom dan Gomora adalah dua kota kuno yang diceritakan dalam Alkitab dan Al-Quran dihancurkan oleh Tuhan karena kejahatan penduduknya. Lokasi mereka diyakini berada di sekitar Laut Mati, dengan beberapa situs arkeologi seperti Bab ed-Hadra, Numeira, dan Tal el-Hammam diusulkan sebagai kandidat. Meskipun bukti definitif masih diperdebatkan, kisah ini tetap menjadi pengingat kuat akan konsekuensi dari dosa dan pentingnya keadilan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Saya ingin sekali mendengar pendapat Anda tentang kisah ini. Apakah Anda punya teori sendiri tentang lokasi Sodom dan Gomora? Atau pelajaran apa yang Anda petik dari kisah ini? Tuliskan komentar Anda di bawah ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lewatkan video kami selanjutnya, ya. Jika ada ide judul yang menarik, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah.